Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan Kuku. Di episode kali ini adalah khusus Just Talk. Saya Kurniawati. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan, yaitu fenomena gaming dan e-sport di Indonesia. Hari ini kita akan menghadirkan perbincangan yang mendalam tentang fenomena tak terhindarkan yang telah merajai budaya modern, dunia gaming dan e-sport. Dari gelombang pertama, game klasik hingga puncaknya di era e-sport. Dari awal mulanya hingga berbagai peluang besar yang ditawarkan di industri ini. Jadi, siapkan diri Anda untuk perjalanan yang menarik dan informatif. Mari kita mulai. Gaming telah berkembang jauh dari sekedar hobi di kamar tidur saja loh. Dengan kemajuan teknologi dan internet, game sekarang telah berubah menjadi pengalaman sosial yang luas dan menghubungkan orang-orang di seluruh dunia. Dunia game online memungkinkan kita untuk berinteraksi, berkompetisi, dan berkolaborasi dalam lingkungan virtual yang penuh warna dan tantangan. Dunia game online itu sendiri adalah ekosistem yang dinamis di mana jutaan pemain dari berbagai negara bermain bersama. Bayangkan bisa bertarung bersama teman dari benua lain atau menantang lawan dari negara yang berbeda dalam waktu nyata. Inilah yang membuat dunia game online begitu menarik. Di Indonesia, fenomena game online dan e-sport semakin besar setiap tahunnya. Salah satunya, bukti nyata adalah keberhasilan tim-tim e-sport Indonesia di kancah internasional. Misalnya, tim EVOS Esport yang telah meraih berbagai kemenangan gemilang seperti memenangkan Mobile Legends, MPL, dan juga turnamen besar Free Fire. EVOS Esport, salah satu tim terbesar di Indonesia, telah menunjukkan prestasi luar biasa. Mereka memenangkan MPL Indonesia Season 4 dan Season 7 serta Free Fire World Cup pada tahun 2019. Kemenangan ini tidak hanya mengharumkan nama tim mereka loh, tetapi juga membawa nama Indonesia ke panggung dunia e-sport. Hal positif apa sih yang dapat kita ambil dari dunia game ini? Pertama, pengembangan keterampilan. Gaming dan e-sport membantu mengembangkan keterampilan kognitif seperti pemecahan masalah, pengambilan keputusan cepat, dan koordinasi tangan mata. Terus, ada komunitas yang kuat. Game online membentuk komunitas yang kuat di antara para pemain dan penggemar, menciptakan hubungan sosial yang bisa bertahan lama. Terus, ada peluang karir. Industri e-sport menyediakan banyak peluang karir dari pemain profesional hingga manajer tim dan content creator. Tapi, ada dampak negatifnya juga loh. Pertama, itu adalah resiko kecanduan. Terlalu banyak bermain game bisa menyebabkan kecanduan yang berdampak negatif pada kesehatan mental dan fisik. Terus, perilaku negatif. Komunitas game bisa menjadi toksik dengan kasus pelecehan verbal dan perilaku tidak menyenangkan. Terus ada gangguan pola tidur juga. Bermain game terlalu lama bisa mengganggu pola tidur yang berdampak pada kesehatan. Tujuan yang kita ambil apa sih? Nah, tujuan dari memahami dunia game dan e-sport adalah untuk melihat peluang besar yang ada dan bagaimana kita bisa mengembangkan bakat dan keterampilan kita di bidang ini. Selain itu, penting juga untuk memahami dampak positif dan negatifnya agar kita bisa mengambil langkah yang tepat dalam menjalani hobi ini.
Terus ada manfaatnya juga loh. Nah, pertama adalah keterampilan sosial. Bermain game online membantu kita belajar bekerja sama dan berkomunikasi dengan orang lain dari berbagai latar belakang. Terus, ada kreativitas dan strategi. Game seringkali membutuhkan strategi yang kompleks dan kreativitas untuk menang, yang bisa membantu kita dalam kehidupan nyata. Terus ada hiburan dan relaksasi. Game menawarkan cara yang menyenangkan untuk bersantai dan menghilangkan stres setelah hari yang panjang. Nah, begitu ya teman-teman semuanya. Itulah pembahasan tentang dunia game dan e-sport serta dampak dan peluang yang ditawarkan di Indonesia. Sebelum saya tutup, saya ingin menambahkan, orang yang bermain game itu keluar dopamin loh di otaknya. Nah, dopamin itu memenuhi otak, akhirnya hormon kebahagiaan muncul. Tetapi kalau berlebihan, itu juga membuatnya nggak peduli dengan orang lain loh, membuat dia berpikir pendek, mudah emosi. Makanya harus diimbangi dengan kehidupan nyata. Contoh misalnya, kalau lagi azan, dia pergi ke masjid. Lagi main game, dia menyempatkan untuk olahraga seperti nge-gym. Seperti itu, main game ada acara keluarga misalnya, dia tetap kumpul, makan bersama, tetap hadir. Yang salah itu ketika dia bersama keluarga dia main game. Waktunya belajar malah main game, waktunya istirahat malah main game. Akhirnya dapat memicu masalah-masalah seperti insomnia dan masalah-masalah pada fisiknya, karena tidak pernah melatih fisik ototnya, tetapi hanya mengasah kognitifnya. Begitu ya teman-teman. Yang pasti industri ini menawarkan peluang besar bagi mereka yang memiliki bakat dan minat di bidang ini. Seperti yang telah kita bahas, ada banyak hal positif yang bisa diambil dari bermain game. Tetapi kita juga harus berhati-hati dengan dampak negatifnya. Jadi harus benar-benar pintar mengatur dan mengimbangkan pola hidupnya, dan bisa membedakan mana dunia game dan mana dunia nyata. Begitu ya teman-teman semuanya, dan terima kasih telah mendengarkan episode spesial ini, fenomena gaming dan e-sport dari Just Talk. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.